Dalam buku pegangan guru, umumnya dilengkapi dengan kunci jawaban dari latihan-latihan soal yang terdapat pada buku siswa. Selain itu, dalam buku pegangan guru memuat materi dengan kedalaman dan keluasan yang lebih tinggi dibandingkan pada buku siswa karena digunakan untuk menjelaskan materi kepada siswa. Selanjutnya modul. Modul merupakan bahan ajar yang ditulis dengan tujuan agar siswa dapat belajar secara mandiri tanpa atau dengan bimbingan guru. Modul harus berisi tentang petunjuk belajar, kompetensi yang akan dicapai, isi materi pelajaran, informasi pendukung, latihan soal, petunjuk kerja, evaluasi, dan balikan terhadap hasil evaluasi. Modul ini dapat mewadahi kecepatan belajar siswa yang berbeda-beda. Nah, dalam hal ini, siswa ketika mempelajari suatu materi, kemudian di akhir sesi mereka mengerjakan latihan soal dan mencocokkan hasil yang dikerjakan tersebut dengan kunci jawaban yang tersedia. Kemudian siswa dapat menilai apakah hasil yang dikerjakan itu telah memenuhi nilai standar minimumnya atau belum. Jika sudah memenuhi batas minimum, maka bisa melanjutkan ke materi berikutnya. Oleh karena itu, di sini dikatakan modul dapat mewadahi kecepatan belajar siswa yang berbeda-beda. Siswa yang telah menyelesaikan materi tertentu dan nilainya bagus, sudah memenuhi standar minimumnya, maka dapat melanjutkan ke materi berikutnya. Selanjutnya, lembar kerja siswa atau LKS. LKS itu memuat materi yang dikemas demikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat belajar materi tersebut secara mandiri. Dalam LKS terdapat materi, ringkasan, dan tugas yang berkaitan dengan materi. Bahkan umumnya di sekolah itu sering yang digunakan LKS ya. Nah, seyogianya itu digunakan buku teks untuk memperkuat pemahaman konsep, untuk konstruksi pemahamannya, dan LKS itu untuk lembar kerja siswa untuk latihan soalnya. Selanjutnya adalah bahan ajar non-cetak. Bahan ajar non-cetak itu meliputi bahan ajar audio seperti kaset, radio, piringan hitam, dan compact disc audio. Bahan ajar multimedia interaktif seperti Computer Assisted Instruction atau CAI, compact disc, multimedia pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web. Karakteristik buku, ada beberapa jenis buku seperti buku monograf, buku referensi, diktat, buku ajar, dan modul ajar, di mana karakteristiknya berbeda-beda. Di sini ada beberapa parameternya seperti sumber pembuatan buku, penggunaan buku, khas dari isi buku tersebut, gaya penyajiannya, penerbitannya, substansi pembahasan, proses pembelajaran, lingkup penggunaan, dan sitasi. Sebagai contoh di sini, diktat. Diktat itu sumber pembuatan buku dapat berasal dari hasil mengemas kembali buku referensi. Digunakan dosen untuk mengajar, khas isi buku sesuai alur logika atau urutan keilmuan, mulai dari konsep yang sederhana ke materi yang lebih kompleks ya. Berikutnya dilengkapi dengan contoh soal dan latihan soal. Gaya penyajiannya bersifat formal, diedarkan di kalangan sendiri, ada yang diterbitkan, dan ada pula yang tidak diterbitkan. Substansi pembahasan sesuai dengan kebutuhan belajar, proses pembelajarannya bersifat terbimbing, dan sebagainya. Silahkan dapat dibaca pada slide tersebut. Berikutnya, bagaimana karakteristik bahan ajar yang baik? Buku ajar yang baik itu jika sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan rencana pembelajaran, dan sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai. Berikut adalah ciri-ciri buku ajar yang baik. Yang pertama, format buku sesuai dengan ketentuan UNESCO, yaitu maksimal ukuran kertasnya A4, minimal menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi ukurannya adalah A5, dengan jumlah minimal 49 halaman, memiliki ISBN, menggunakan gaya bahasa semi formal, dan memperhatikan struktur kalimat SPOK, mencantumkan tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. Kalau dalam hal ini bisa disesuaikan dengan kompetensi inti, kompetensi dasarnya, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajarannya. Berikutnya disusun sesuai dengan rencana pembelajaran. RPP-nya menggunakan model pembelajaran apa, sehingga sintaks-sintaks pembelajaran dalam model pembelajaran itu juga harus diperhatikan untuk menentukan kegiatan pembelajaran siswa.
Dan yang ketujuh, menyertakan pendapat atau mengutip hasil penelitian dari para pakar, menggunakan catatan kaki, catatan akhir, daftar pustaka, dan jika mungkin dapat menyertakan indeks. Mengakomodasi hal-hal atau ide-ide baru. Nah, ini bisa ditambahkan pada kolom pada suatu buku itu. Misalnya ada tambahan acknowledge. Apakah Anda tahu? Tahukah Anda? Nah, di situ memuat pengetahuan-pengetahuan baru, update keilmuan ya. Informasinya baru. Kemudian diterbitkan oleh penerbit yang kredibel dan tentunya substansi dari buku tidak menyimpang dari falsafah NKRI. Selain itu, karakteristik bahan ajar yang baik jika memenuhi unsur berikut. Yang pertama, self-instructional, yaitu bahan ajar dapat membuat siswa mampu membelajarkan diri sendiri dengan bahan ajar yang dikembangkan. Jadi, siswa dapat memanfaatkan bahan ajar tersebut untuk belajar secara mandiri. Yang kedua adalah self-contained, yaitu seluruh materi pelajaran dari satu unit kompetensi atau subkompetensi yang dipelajari terdapat di dalam satu bahan ajar secara utuh. Jadi bahan ajar itu bisa memuat satu materi atau bisa juga terdiri dari beberapa materi, tetapi sebaiknya dalam satu materi itu disajikan secara lengkap ya, secara utuh. Yang ketiga, stand alone, yaitu bahan ajar yang dikembangkan tidak tergantung pada bahan ajar lain atau tidak harus digunakan bersama-sama dengan bahan ajar lain. Nah, ini sebenarnya bahan ajar satu dengan yang lain itu sebaiknya juga bisa digunakan saling melengkapi ya, karena biasanya dalam bahan ajar tertentu itu ada kelebihan, ada kekurangan. Ada kalanya dalam buku A itu pada materi 1 disajikan dengan lengkap, selanjutnya di bab 2 ini yang lebih lengkap di buku yang lain, sehingga bisa digunakan saling melengkapi, saya kira begitu. Dan yang keempat yaitu adaptif, artinya bahan ajar hendaknya memiliki daya adaptif yang tinggi terhadap perkembangan ilmu dan teknologi. Nah, ini bisa dikaitkan dengan teknologi saat ini, bisa memanfaatkan tampilan-tampilan yang menarik dengan berbagai aplikasi yang digunakan. Bahkan juga bisa diakses dengan menggunakan smartphone dan dimanapun dan kapanpun siswa dapat belajar, karena bisa memanfaatkan bahan ajar yang bersifat digital ataupun elektronik. Berikutnya user friendly, yaitu setiap instruksi dan paparan informasi yang tampil bersifat membantu dan bersahabat dengan pemakainya, termasuk kemudahan pemakai dalam merespon dan mengakses sesuai dengan keinginan. Artinya di sini yang harus diperhatikan pula yaitu kemudahan pemakaian, bersifat praktis dan mudah diakses oleh pengguna. Selanjutnya, karakteristik bahan ajar pada bahan ajar kimia, apakah ada perbedaan? Tentu memperhatikan karakteristik konsep kimia itu sendiri yang disajikan dengan multiple representasi. Representasi makroskopik, apa yang diamati dengan panca indera sehingga hasil pengamatan itu dapat disajikan berupa gambar atau link video yang menunjukkan konsep-konsep yang bersifat fakta kontekstual, sehingga siswa itu dapat mengaitkan konsep itu dengan fenomena dalam kehidupannya sehari-hari. Dan aspek berikutnya yaitu representasi mikroskopik, bagaimana interaksi antara atom satu dengan atom yang lain, ikatan kimianya, itu dapat dijelaskan. Dan representasi simbolik berkaitan dengan simbol-simbol, lambang dari unsur, penulisan formula, perhitungan kimia. Ini tentunya jika bahan ajar itu disajikan dengan memperhatikan aspek multiple representasi ini, diharapkan siswa dapat memahami konsep kimia secara utuh. Berikutnya, konsep dasar penelitian dan pengembangan atau R&D merupakan penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji kelayakan serta keefektifan produk tersebut. Produk yang dihasilkan dapat berupa produk pendidikan seperti bahan ajar, bahan pelatihan untuk guru, media pembelajaran, dan sebagainya. Materi ini akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan berikutnya. Yang terakhir yaitu informasi tentang bahan ajar. Silahkan teman-teman dapat mengakses informasi pada Pusat Kurikulum dan Perbukuan Nasional di https://puskurbuk.kemdikbud.go.id dan https://buku.kemdikbud.go.id.
di sana dapat tersedia buku elektronik interaktif, buku yang disajikan dalam bentuk PDF, buku audio, dan Anda bisa memanfaatkan untuk membacanya atau meminjamnya. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.